Hai, kembali lagi di channel YouTube Tubi Indonesia. Gue kembali teman-teman. Sorry banget gue ngupload videonya agak bolong-bolong ya teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini gue akan membahas tentang rahasia trading dengan tenang dan nyaman gitu ya teman-teman ya. Jadi rahasia trading dengan tenang dan nyaman di Binomo. Kalau misalkan lo perhatikan atau lo nonton video-video gue gitu di Tubi Indonesia, itu banyak banget dimana video-video gue itu gue terkesan seperti trading dengan santai gitu. Entah dari ritme nafas gue atau dari open posisi yang gue ambil, tindakan yang gue ambil, mungkin lo merasakan seperti wah gila nih Mas Tubi, bisa tenang banget tradingnya. Nah pasti kalian penasaran kan, sebenarnya gue tuh trading setenang itu tuh ada rahasianya teman-teman. Jadi secara fakta dulu nih ya, sering banget tuh kayak trader-trader dan member-member gue itu pada dasarnya udah pada pinter-pinter gitu. Mereka pada paham strategi, mereka pada paham cara trading, mereka pada paham indikator yang tepat, yang suka baca candlestick udah paham pola-polanya gitu. Cuman lagi-lagi mereka justru dikalahkan oleh psikologi atau psikologi trading. Nah, disinilah gue akan membahas bahwa rahasia trading dengan tenang dan nyaman di Binomo ini adalah salah satu aspek dalam psikologi trading itu gitu. Dan gue akan bahas itu sekarang. Jadi, gue akan bongkar rahasianya ke teman-teman semua. Tapi sebelumnya, buat yang belum punya akun Binomo, lo bisa mendaftar dengan link di deskripsi di bawah. Buat lo yang udah punya akun Binomo dan lo pengen belajar trading, lo pengen menjadi master atau menguasai gitu ilmu-ilmu trading, lo bisa langsung ke kelas tradingvip.com. Nah, gue juga punya semacam informasi gitu teman-temannya, bahwa kelas tradingvip.com itu masih gratis sampai video ini diupload gitu. Jadi buruan aja join, linknya ada di deskripsi di bawah, kontak gue juga ada di deskripsi di bawah. Oke, langsung aja deh kita ke pembahasannya teman-teman ya. Oke, yang pertama yang bikin gue tenang saat trading itu adalah karena gue memiliki modal yang aman untuk trading. Oke, jadi gue tegasin, gue bukan dalam arti gue tenang trading karena gue punya modal, bukan kayak gitu. Tapi gue tenang saat trading karena modal yang gue pakai itu adalah modal yang aman untuk dipergunakan untuk trading. Bisa lo baca di sini, modal yang aman itu akan memperkecil kemungkinan lo untuk kehabisan modal, which is itu true. Yang kedua, trading dengan modal kecil itu beresiko membuat lo kehilangan sebagian atau keseluruhan aset lo. Fakta ya. Dan yang ketiga, lebih baik lo menunggu modal yang cukup. Ini menurut gue ya. Jadi lo tunggu dulu modal lo itu ada di angka yang aman untuk lo melakukan trading. Karena gini, daripada nantinya lo tuh menghambur-hamburkan uang lo di platform. Gue nulis D-nya 2 kali ya. Jadi lo bayangin nih, uang lo itu belum secure gitu, belum aman untuk trading. Katakanlah 140 ribu rupiah. Kalau gue sendiri itu nggak setuju kalau ada orang trading dengan modal sekecil itu. Karena logika gini, kalau lo kompensasi 3 kali, kompensasi pertama lo 14.000, kompensasi kedua lo 35.000, kompensasi ketiga itu 87.500. Nah itu kalau dijumlah itu totalnya 130-an ribu. Itu artinya modal lo itu udah habis gitu. Jadi buat apa lo trading dari awal tapi secara fakta lo itu udah pasti bakal kalah. Ini kan artinya bertentangan dengan logika gitu. Nah jadi gue tuh menyarankan udahlah, modal lo mending lo securein dulu, lo amanin dulu modalnya, lo tetapin modal yang ini secure, ini aman. Nah barulah lo trading atau mendepositkan uang lo di platform trading. Kalau memang belum ya jangan dipush alias jangan dipaksa. Jadi simple ya. Nah yang modal yang aman itu berapa bang? Modal yang aman itu adalah minimal banget tuh 2 jutaan teman-teman. Gue udah pernah bahas dan video tentang modal minimal dan aman trading di Binomo itu linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi lo bisa buka di deskripsi gue. Di situ gue kasih tahu bahwa ada tuh range modal yang aman buat lo trading gitu. Jadi dengan lo trading dalam range modal yang aman, itu kemungkinan besar akun lo bertumbuh, bahkan bisa profit gede dan profit konsisten itu semakin besar. Jadi inget ya, gue gak akan pernah capek untuk ngingetin lo bahwa lo harus ada di modal yang secure dulu atau di range modal yang aman, baru lo bisa masuk ke dalam platform dan menghasilkan dari platform. Jadi harus diingat dan harus dicerna baik-baik supaya lo tidak kehilangan lebih banyak uang di platform trading ini ya.
Oke, yang kedua itu adalah membatasi trading. Nah, gue jelasin dulu ya. Mengikuti rule 5% per hari. Nah, ini rule yang gue bisa bilang ini adalah rule yang menyelamatkan banyak trader yang join sama gue gitu di kelas trading VIP maupun di grup umum ya. Jadi mengikuti rule 5% per hari, dimana lo akan berhenti trading saat lo mendapatkan 5% keuntungan dari modal lo, dan atau lo akan berhenti trading saat lo kehilangan 5% modal lo dari modal utama yang dihitung dari deposit lo. Katakanlah lo deposit 1 juta gitu. Nah, berarti hari pertama lo trading, lo harus setidaknya itu profit 5%. Dan lo harus berhenti pada saat 5% itu lo, artinya lo dapat 50.000. Dari 1 juta lo dapat 50.000, maka lo harus berhenti trading pada saat itu. Atau dari 1 juta lo loss 50.000, jadi uang lo jadi 950.000. Nah, lo harus stop trading pada saat itu. Nah, mungkin lo akan mikir, "Loh bang, tapi kenapa harus seperti itu?" Nah, inilah fungsi dari membatasi trading. Karena justru dengan lo membatasi seperti ini, lo akan melihat pertumbuhan akun lo itu secara pelan tapi pasti itu modalnya bertambah. Gue udah pernah bahas contohnya itu yang Mas Hidayatullah, yang dia bisa numbuhin akunnya dan sekarang udah di hampir mendekati 3 jutaan gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya strategi ini tuh sebenarnya work atau sebenarnya berhasil. Yang menyebabkan strategi ini tidak berhasil karena orang-orang yang tidak sabar, atau lo sendiri tidak sabar. Mungkin udah banyak dari lo yang pernah mendengar rule 5% ini, tapi mungkin banyak juga dari lo yang baru dengar pertama kali. Tapi pada intinya adalah saat lo stick to the rule ini, lo memastikan lo ada di rule 5%, di aturan 5%, jangan terkejut bahwa pada akhirnya akun lo itu akan bertumbuh. Oke, jadi gue ingetin lagi, jangan terkejut, jangan kaget bahwa ternyata akun lo akan bertumbuh. Lo akan lihat pertumbuhannya cukup besar di minggu kedua sampai ketiga keempat. Ya, maksudnya kalau lo deposit 2 juta misalkan, ya tentu lo jangan mengharapkan lo tiba-tiba punya 1M gitu. Ya, bisa aja punya 1M, cuman kan waktunya ya, sekali lagi waktunya itu yang lama gitu. Nah, nanti lo tumbuhin 5% per hari dalam 1 bulan, terus lo withdraw, dan lo jangan kaget kalau ternyata angkanya besar. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena rule 5% ini sebenarnya adalah buat gue pribadi adalah rem dan gas. Apa maksudnya rem dan gas? Jadi gini, ketika gue pakai satu strategi, misalkan pola candlestick, mungkin lo pernah lihat candle merah tuh berderet 8 kali ya, padahal kita yakin market akan ke atas dan kita terus pencet atas. Nah, lo bayangin kalau lo pencet atas sebanyak 8 kali, berapa kehilangan uang yang mungkin terjadi? Oke, padahal strategi lo bener, cuman marketnya yang lagi nggak berpihak sama lo. Cuman dari segi strategi yang lo pakai itu udah bener. Nah, ini sering banget gue temukan fenomenanya. Tapi kalau lo balik ke market besok, 2 hari lagi, 3 hari lagi, dengan strategi yang sama, itu lo masih bisa menghasilkan. Nah, jadi rule 5% ini harus diikuti untuk mengerem lo supaya lo tidak kehilangan lebih banyak aset. Itu pada dasarnya. Dan lo jangan berharap bisa menggunakan uang 140.000 untuk deposit dan lo bisa profit banyak. Itu salah banget. Yang harus lo lakukan adalah deposit pada modal yang aman, tumbuhkan akun lo 5%, dan jangan terkejut bahwa lo bisa dapet angka yang cukup besar di akhir bulan tersebut. Kita lanjut ke yang 3 ya. Nah, yang ketiga itu adalah mempelajari money management. Jadi mempelajari money management membuat lo memahami manajemen resiko yang baik, dimana dengan money management lo akan memperkecil resiko kehilangan sebagian atau keseluruhan modal lo. Video mengenai jenis-jenis money management yang bisa digunakan di Binomo udah gue bahas pada video lama gue di channel ini. Nah, untuk lo mau nonton videonya gitu, linknya ada di deskripsi ya. Jadi money management itu di platform trading binary option itu atau di Binomo, Olimtrade dan sejenisnya tuh sebenarnya cuma ada 3. Yang pertama adalah compound, yang kedua adalah straight money management, dan yang terakhir adalah martingale. Bang, lo ngomong apa sih? Gue tahu kalau lo masih baru di channel gue, lo akan nanya gitu. Jawabannya simpel. Pada dasarnya money management ini adalah cara gimana lo ketika loss lo tetap bisa profit, atau lo bisa trading dengan aman. Nah, jadi ada 3 itu, gue ulangin: compound, martingale, dan straight. Nah, untuk yang bingung, lo ngomong apa sih? Inggris gue gak ngerti. Linknya dari deskripsi, lo bisa tonton pelan-pelan tentang money management. Ketika lo paham money management, gue yakin akun lo akan bertumbuh walaupun lo lagi loss sekalipun. Oke, kita lanjut ke yang keempat ya. Nah, yang keempat itu adalah menggunakan strategi yang menurut lo
paling tepat dan pas dengan gaya trading lo. Jadi gini, setiap orang itu memiliki gaya dan cara tradingnya masing-masing. Tugas lo adalah menemukan strategi seperti apa yang cocok dan pas dengan gaya lo trading. Misalkan nih, gua, Tubi Indonesia, memiliki strategi trading membaca pola candlestick dan tidak menggunakan indikator. Karena menurut gua pribadi, indikator itu hanya membuat kita takut untuk melakukan open posisi. Nah, gaya trading lo itu bisa aja beda dari gaya trading gua dan gak harus sama. Sejauh lo ngerasa nyaman dengan strategi yang lo dan akun lo itu tetap tumbuh gitu, jadinya ya maka silakan gunakan strategi itu. Gue sering bilang trading tanpa indikator. Iya, tapi gue itu juga nonton youtuber binomo sebelah, dan mereka pada dasarnya menggunakan indikator, dan gue pelajarin indikator mereka. Cuman ya gue pergunakan di akun demo. Ketika di akun real ya gue nggak pakai indikatornya gitu. Jadi emang pada dasarnya gue hobinya itu belajar, hobinya itu nambah-nambah knowledge. Jadi nggak apa-apa lo belajar indikator tapi gaya trading lo candlestick, atau lo belajar candlestick tapi ketika lo nyemplung di real market lo pakai indikator, Bollinger Band, Parabolic SAR, CCI dan sebagainya. Nggak ada masalah gitu, jangan terlalu strict. Cuman lo harus menemukan nih gaya trading lo tuh yang mana. Kalau misalkan nggak cocok ya jangan dipaksa, tapi cari strategi yang lebih cocok gitu. Jadi inilah cara supaya akun lo itu bertumbuh. Jadi gue ulang, lo boleh pelajari apapun, tapi tetap pada akhirnya lo harus mencari gaya trading lo itu yang seperti apa, kayak gitu. Oke. Nah yang ini penting sih menurut gue. Yang kelima itu adalah ikuti mentor dan komunitas yang tepat. Jadi ikutilah mentor yang siap mendedikasikan waktunya untuk kesuksesan lo. Selain itu, ikutilah komunitas positif dengan sebagai wadah lo untuk bertukar pikiran dan strategi, sehingga kesuksesan lo di platform binomo itu menjadi semakin mudah. Kalau misalkan lo pengen, gue pengen Tubi Indonesia nih yang jadi mentor gue nih, ya lo bisa langsung ke kelasTradingVIP.com, mumpung masih gratis. Kalau misalkan lo mikirnya, gue mau yang channel sebelah deh gitu, karena menurut gue yang channel sebelah lebih bagus, lebih dekat dengan gaya trading gue, ya udah lo datengin dia, lo tanya gitu, lo DM atau lo chat atau apa, bang gue pengen belajar trading nih sama lo. Jadi kalau lo ngerasa lo pengennya sama gue, ya lo ke gue gitu. Kontak gue ada di deskripsi, website gue ada di deskripsi. Lo tinggal kontak gue, tanya dan bilang bahwa gue pengen join nih sama lo, ya silakan gitu. Jadi silakan lo cari yang menurut lo itu mentor yang bisa atau siap mendedikasikan dirinya untuk lo untuk bisa sukses. Nah, gue pribadi akan sedikit cerita, gue bisa ada di platform binary option pun, trading di binary option pun, dan juga trading di platform-platform lain yang seperti Bitcoin dan sebagainya, itu karena gue juga punya mentor gitu. Gue belajar dari orang. Nah, sekarang gue yang mengajarkan lo. Jadi ini adalah rantai yang tidak pernah terputus. Dan mentor itu pentingnya luar biasa, teman-teman. Karena mentor itu bisa mengarahkan lo dengan baik. Dan mereka bisa memberikan satu perlakuan yang sifatnya khusus kepada lo. Misalkan lah, lo adalah orang yang tipenya tuh trading dengan indikator. Mentor lo itu memahami itu dan dia membantu lo untuk sukses dengan memberikan referensi-referensi indikator yang bagus. Atau misalkan dia memberikan masukan-masukan tentang modal, tentang apa. Nah inilah pentingnya mentor. Dan gue selalu katakan mentor tuh penting. Nggak harus Tubi Indonesia, lo mau ke sebelah pun juga nggak apa-apa. Cuman ini akan sangat membantu lo untuk lebih tenang dan percaya diri akhirnya pada saat lo trading. Karena lo tahu masih ada teman diskusi nih. Kalau gue lost masih ada teman diskusi, jadi gue bisa santai. Nah terus ada yang disebut dengan komunitas yang tepat. Nah inilah komunitas Tubi Indonesia itu sendiri. Kita adalah komunitas non-profit, teman-teman. Apa maksudnya non-profit? Di bawah, di link deskripsi di bawah itu ada sebuah link yang akan mengarahkan lo kepada grup WA, di mana lo di situ bisa sharing dan itu gratis, dan lo bisa tanya-tanya gitu sama member-member di sana. Cuman memang gue lebih aktifnya pribadi itu di grup kelas VIP-nya. Kalau di grup umumnya gue nggak terlalu aktif karena gue megang sekarang udah 20 grup. Lo bisa bayangin nggak 20 grup ya, gue mana bisa terlalu aktif di ke 20. Tapi kalau di grup kelas trading VIP gue bisa penuh memberikan energi terbaik, juga memberikan telinga gue untuk mendengar dan mulut gue untuk berbicara dan mengarahkan lo pada kesuksesan. Nah itu dia. Jadi silakan ditentukan ya
lo mau ikut mentor atau tidak, tapi ini pasti akan membuat lo lebih tenang. Dan gue pun hari ini bisa seperti ini tuh juga karena gue punya mentor dulunya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa tips tambahan dari gue. Yang pertama, tips-tips yang gue pakai ya ketika gue lagi trading. Ini bukan yang wajib gitu, cuman ini cukup membantu. Yang pertama, lo harus trading dengan mood yang bagus. Pastikan saat lo trading lo sedang tidak dalam kondisi emosi negatif. Misalkan lo lagi marah, lagi sedih, kecewa, galau, benci, habis ditinggal perempuan, ditinggal pacar gitu, atau ditinggal istri, ya, jangan trading dulu, istirahat dulu, cari mood yang terbaik, cari suasana yang suasana hati yang bagus gitu. Nah yang kedua itu trading dengan musik relaksasi. Gue tahu subscriber gue itu kebanyakan sobat ambiar ya, alias mereka pada hobinya dengernya koplo gitu atau DJ Gaga gitu. Nah cuman ketika lo trading, coba jangan gunakan musik-musik itu, tapi coba gunakan musik relaksasi. Putar musik yang sifatnya menenangkan, dengan jangan memutar musik yang membawa emosi negatif seperti di atas. Ya lo ngapain trading lo muter lagu rock and roll gitu? Ya itu tempatnya beda. Lo boleh suka dengan musik rock atau apa, tapi jangan sampai memutar lagu yang memicu emosi negatif kayak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah trading pada kondisi fokus yang tinggi. Jadi kenalilah jam, situasi, pola, keadaan di mana lo itu memiliki tingkat fokus yang tinggi. Tiap orang itu punya tingkat fokusnya masing-masing. Percaya sama gue. Ada orang yang dia lebih fokus pagi hari, ada orang yang lebih fokus siang hari, ada orang yang lebih fokus malam hari. Tugas lo sekarang itu adalah mencari, gue tuh cocoknya di jam berapa ya. Nah lo bisa kenali, nanti lo jam 3 sore lo ngerasa ini waktu yang tepat, sambil ngopi sambil apa. Nah atau kayaknya malam hari deh. Nah jadi lo harus cari tuh polanya tuh, lo harus temuin jam terbaik untuk lo trading. Nah yang terakhir adalah lo harus trading pada tempat yang nyaman. Setidaknya menurut gue pribadi, environmental itu lingkungan itu atau suasana sekitar tuh sangat mempengaruhi, sangat cukup besar mempengaruhi. Jadi pastikan kondisi tempat lo trading itu dalam keadaan yang proporsional untuk trading. Jangan sampai ada suara orang teriak-teriak, jangan sampai ada suara orang bertengkar, atau kalaupun posisinya di kasur ya kasurnya posisinya nyaman gitu. Spraynya lo tau gak sih, spray suka kebuka sendiri. Nah itu lo atur supaya tidak seperti itu. Atau suasananya mungkin tempatnya nyaman di kebun atau di apa. Jadi kayak dikenali gimana caranya lo bisa trading pada tempat yang nyaman. Ya kalau misalkan lo trading di tengah mall atau di tengah taman bermain, tentu hasilnya berbeda kalau daripada lo sendiri atau lo lebih tenang kayak gitu ya. Oke, slide terakhir. Jadi sekian video dari gue. Terima kasih. Tolong komentar di bawah apakah lo suka model-model video yang juga membahas tips dan trik seperti ini. Jadi gue nggak mau kayak kita terlalu bahasnya indikator, candlestick atau apa itu kayak harus kita atur supaya kita punya satu sesi baru di mana kita juga bisa berfokus pada psikologi trading, karena gue punya minat yang cukup tinggi juga dalam psikologi trading, karena gue percaya psikologi itu sangat mempengaruhi teman-teman. Kalau psikologinya buruk, hancur sudah. Tapi kalau psikologinya tepat, pasti sukses. Dan apa lagi ya? Itu sih, kalau lo mau join kelas trading VIP, lo tinggal langsung ke www.kelas-trading-vip.com. Lo masuk ke sana dan lo lihat cara daftarnya gimana. Lalu lo chat gue, lo bilang gue pengen gabung gini-gini bla bla bla, ikuti aja arahannya, itu tidak sulit semuanya. Dan buat lo yang masih pengen nanya-nanya dulu, silakan tanya-tanya ke gue, linknya di deskripsi. Jangan marah kalau misalkan dijawabnya lama, karena gue pasti jawab. Cuman chat yang masuk itu astaga, tepat-tepat ribuan per hari ya, dan itu masih gue yang handle sendiri gitu. Jadi ya mohon bersabar aja, ngantri gitu ya. Supaya ya semua kebagian kok pasti jawabannya. Oke, sekian video dari Tubi Indonesia hari ini. Semoga sukses untuk tradingnya, dan semoga tips tadi itu memberikan manfaat dan profit yang besar kepada lo semua yang menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam profit konsisten.